Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Terima kasih udah nyimak sampai sekarang. Em, ini akan jadi pesan semesta buat kamu. Pick up card sifatnya ya. Dan sorry emang ini udah mau masuk ke tengah minggu, tapi anggap aja ini something that you need to know aja ya. Jadi apa sih yang Tuhan mau kita tahu tuh? eh, untuk sekarang gitu ya. Aku akan bagi jadi 4 spread. Silahkan pilih satu. Pilih satu aja atau tidak memilih sama sekali. Ya, aku dapat message-nya gitu. Pilih satu atau nggak usah milih, tapi kamu simak aja semua. Bulan September udah mau habis, guys. Bentar lagi Oktober, udah besok nih Oktober. 2020-nya juga udah mau habis. Kira-kira uh, dilakuin nggak apa yang kemarin-kemarin disaranin gitu kan. Aku di setiap video menjelang akhir tahun itu aku selalu bilang untuk membenahi masalah ya, membenahi masalah, melepaskan hal-hal yang nggak perlu dibawa ke tahun berikutnya, karena yang pernah aku bilang itu adalah tahun-tahun ke depan tidak akan makin mudah gitu. Ini udah berapa kali ya aku ngomong kayak gini, tahun-tahun ke depan nggak akan makin mudah. Jadi berhenti main-main untuk menunda-nunda ya, membenahi PR kita gitu loh. Karena ya bisa kamu lihat ke belakang, bisa dibuktikan sendiri. Kalau waktu juga kan cepet banget ya jalannya. Tahu-tahu udah ganti tahun lagi gitu, dan sedangkan masalah masih yang itu-itu aja gitu. Jadi ya mari gitu, aku ngajak teman-teman lagi untuk jangan terlalu banyak alasan uh, tidak membenahi atau tidak menyelesaikan suatu masalah. Jangan kelamaan maju mundurnya gitu, karena hidup hidup pada akhirnya tidak akan bisa menunggu, karena sudah dikasih kesempatan banyak sekali dari kapan tahu. Cuman manusia itu ya itu, dikiranya kita hidupnya masih lama gitu ya, padahal rentang waktu 5 tahun dan 10 tahun itu aja cepet banget loh lewatnya, nggak kerasa. Jadi aku ngomong kayak gini sebenarnya karena sangat prihatin sama kondisi manusia yang udah dikasih sekian banyak dalam tanda kutip teguran ya, secara personal sampai secara global kayak gini, tapi masih ada aja gitu kan, masih banyak yang uh, bego gitu. Bego, keras kepala, dan berasa dirinya dia oke-oke aja ya, cuman akhirnya kena batunya sendiri karena udah dibilangin dari kapan tapi tidak pernah dijalanin gitu ya. Karena Tuhan tuh kalau misalnya ngasih ngasih jawaban itu bentuknya macem-macem loh. Kalau kita berdoa ingin berubah, kita minta jalan keluar itu kadang bentuknya tidak enak. Mostly jalan keluar adalah we have to do the work gitu. Kita yang harus melakukan. Jalannya ditunjukin, tapi kita yang harus melakukan. Nah, di bagian kita yang mau harus melakukan inilah manusia seringnya mundur. Gak mau gitu ya, maunya mengharapkan keajaiban yang masalah besok udah kelar. Padahal
ya nggak begitu gitu caranya. Nah, jadi ya sangat disayangkan gitu, orang cuman mau melihat hidup enak tapi tidak mau melakukan yang namanya starting from small itu loh, mulai dari hal kecil dulu, mengubah habit segala macam itu nggak mau. Mau punya mental yang kuat atau mau punya hidup yang sederhana tapi tidak mau melepas-lepas, tidak mau memaafkan gitu kan. Tidak mau mencari metode-metode yang bisa membantu ke pertumbuhan jiwa gitu. Jadi ya kadang aku lucu gitu ngelihat orang-orang kalau misalnya kebanyakan ngeluh gitu tapi nggak melakukan apa-apa, dan itu banyak banget sampai sekarang kan. Aku bingung mau nyebutnya apa ya, orang-orang kayak gitu. Well anyway, nomor satunya dari sini. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi teman-teman pilih satu aja atau dengerin aja sampai akhir. Untuk yang pilih kartu nomor 1, kamu dapat launching your journey. Kemudian ada kartu opening. Ya. Jadi sebenarnya jalan untuk kamu itu sudah terbuka untuk kamu melakukan apa yang kamu mau. Tinggal kamunya aja yang bergerak. Itu sama yang tadi barusan ya aku ngomong panjang lebar gitu ya. Doamu terjawab, tapi apakah kamu berani melakukan atau tidak, itu beda urusan. Ya, ini knowledge-nya sudah cukup. Kamu punya pengetahuan yang juga cukup tentang hal ini, gitu loh. Wisdom juga udah ada. Sekarang tinggal memulainya. Nah, apa yang terjadi ketika kamu dikuasai oleh rasa takut dan dikuasai oleh ego? Mau sepintar apapun kamu, mau sebijaksana apapun, tapi biasanya sih orang kalau misalnya egonya masih gede nggak bakal bijaksana. Tapi mau sesakti apapun atau apa ya, apa sih itu sebutannya? Pokoknya misalnya kamu terpapar sama banyak pengetahuan spiritual, terpapar dengan banyak pengetahuan psikologis, pokoknya kamu tahu banyak informasi, tahu banyak knowledge, tahu banyak ilmu. Nah ya, mau kamu banyak banget ilmunya, tapi kalau kamu tidak menerapkannya, tidak kamu aplikasikan ke dalam hidupmu, itu sama aja bohong. Inilah kendalanya ya. Ini juga banyak nih orang-orang kayak gini nih. Ilmunya banyak, terus dia bisa keluar-keluar ke sana kemari, tapi di dalam hidupnya sendiri dia tidak melakukannya. Gitu. Nah, di sini kamu disarankan untuk jangan takut dan memulai menerapkan apa yang kamu tahu. Karena ini akan membawa hidup kamu mengalir terus ke depan. Membawa kamu ke tempat-tempat yang mungkin belum kamu kunjungi ya, kalau ini secara fisik. Atau kalau secara batin, akan membawa kamu jauh ke dalam diri kamu menemukan karakter-karakter atau bakat-bakat yang kamu sendiri nggak tahu bahwa kamu punya itu. Jadi ini ada sebuah perjalanan baik ke dalam maupun keluar diri. Dan hanya bisa dimulai kalau kamu berani. Ya, semua journey butuh keberanian karena kita stepping into the unknown. Karena kita masuk ke sesuatu teritori yang nggak pernah kita tahu sebelumnya. Jadi wajar kalau takut. Tapi jangan sampai rasa takut itu menghentikan akhirnya ogah gitu. Padahal ini udah siap gitu. Kamu tuh soalnya sudah siap untuk doing that, untuk melakukan hal itu. Ya, baik itu self discovery. Kalau self discovery itu artinya kamu melakukan perjalanan ke dalam diri itu bisa melalui metode-metode healing atau metode yang pengembangan diri. Nanti di situ kamu lihat, oh ternyata aku punya bakat ini, oh ternyata ada luka batin ini, oh ternyata ada ini gitu. Itu juga perjalanan yang kalau nggak dimulai-mulai rugi banget ya. Maksudnya kita dikasih rentang waktu hidup kira-kira berapa puluh tahun sih, orang Indonesia kan nggak panjang ya umurnya. Let's say kita bisa hidup sampai angka ke 70 deh. Kalau sampai kita
meninggal pun kita belum mengenal siapa sesungguhnya jiwa kita gitu ya. Ya menurut aku sih sedih banget sih hidup kayak gitu. Kamu kenal siapa pasangan kamu, kamu kenal siapa teman-teman kamu, tapi kamu nggak pernah kenal siapa diri kamu sesungguhnya yang di dalam. Kamu kira kamu si ini, padahal itu cuma bentukan-bentukan sosial. Kamu cuma dikasih nama sama orang tua kamu, dikasih agama sama orang tua kamu, kemudian dikasih anak sama Tuhan, dikasih peran sama lingkungan sosial, itu yang aja yang kamu kenal. Tapi kamu nggak pernah kenal siapa diri kamu sesungguhnya tanpa itu semua. Diri kamu yang sejati itu yang kalau misalnya yang tadi aku sebut diambil gitu ya, ditiadakan, pasanganmu ditiadakan, anak-anakmu ditiadakan, pangkat, peran, serta mungkin fisik kamu ditiadakan, kamu kan masih jiwa. Nah, kamu kenal tidak dengan jiwa yang bersemayam di dalam diri kamu itu? Tuh, jadi mulailah untuk mengenal dia, atau mulailah untuk melakukan hal yang selama ini mau kamu lakukan tapi kamu nggak berani. Karena ini waktunya udah tepat. Opening ya. Jadi ya, jalannya udah ada, tinggal kamu melangkah aja. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, kamu ada kartu making difference, kemudian ada kartu behind the scene. Ya. Buat kamu yang nomor dua, kamu mau diingatkan bahwa apapun yang kamu lakukan selama ini, meskipun itu tampaknya nggak ada orang yang lihat gitu ya, atau remeh gitu, sebenarnya itu membuat perbedaan di hidup orang. Dan perbedaannya tuh menyentuh jauh gitu, menyentuh hidup orang banyak. Dan ini jangan dibayangin kayak misalnya kamu uh, kayak Mahatma Gandhi atau apa ya. Kita bicara tentang energi. Energi itu kan nggak musnah dan dia tidak mengenal waktu dan tempat. Dan energi itu traveling secepat cahaya. Uh, Misalnya gini, kamu menyapu deh, hal yang paling remeh, paling sepele. Di rumah, kamu menyapu rumah dengan niat supaya rumah ini menjadi, niatnya baik ya, niatnya baik, tulus, penuh kasih sayang kamu niatkan. Semoga rumah ini menjadi shelter atau menjadi tempat uh, berlindung orang-orang. Semoga orang-orang yang tidur di bawah atap ini hatinya damai, semoga tetap bersih. Kita gitu kan ya, kita kalau mau membersihkan rumah pasti niatnya untuk hal yang baik. Hal baik tersebut, niat yang sungguh-sungguh itu sesungguhnya tidak cuman dirasakan oleh uh, rumah tersebut. Sesungguhnya energi dari niat kamu itu bisa dirasakan jauh sekali, dan efeknya uh, seperti efek domino. Taruhlah rumah itu menjadi resik, bersih. Kemudian anak kamu, pasangan kamu jadi enak gitu ya. Setiap pulang ke rumah tuh adem, padahal di luar tuh kayaknya dunia tuh udah kayak mau kiamat. Tapi setiap masuk rumah sejuk atau hangat gitu ya. Wangi, gak banyak barang, bersih. Ini contoh aja ya. Itu akan membuat batin orang-orang yang ada di rumah itu kan senang, damai. Dan getaran mereka juga akan naik. Sehingga ketika mereka keluar rumah lagi bertemu dengan orang, getaran mereka yang tinggi ini pun menular ke orang lain. Gitu. Jadi jangan anggap remeh hal kecil sekecil menyapu supaya bersih, itu kita tidak pernah tahu efeknya bisa mengubah nasib orang lain yang mungkin jauh sekali gitu. Yang mungkin kita kalau mau ekstrim ya mungkin bisa mengubah moodnya presiden misalnya gitu. Karena apa? Mungkin aja penghuni rumah kita papasan sama orang lain, dan orang lain nanti papasan sama orang lain lagi. Jadi energi yang menular itu energi yang bersih, yang rileks gitu ya, yang santai, yang jernih itu menular sampai akhirnya mungkin orang-orang di apa pegawai-pegawainya si Pak Presiden ini juga kena gitu kan, dia berpapasan dengan orang yang mungkin kena, ya kita anggap ini virus yang baik gitu ya, dan bisa menentukan orang-orang yang punya keputusan besar
terhadap misalnya orang banyak. Ya, jadi jangan anggap apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Dan ini pesan untuk semua orang. Kita selalu mikir bahwa untuk berguna itu kita harus jadi seseorang yang besar. Untuk making difference itu kita harus jadi seseorang. Harus jadi selegram, harus jadi penulis buku terkenal, harus jadi desainer, pelukis, penyanyi. Sebenarnya enggak juga, karena apapun yang diciptakan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dan asal teman-teman tahu ya, justru peran-peran kecil itulah yang menimbulkan efek yang luar biasa bagi lingkungan. Kalau suamiku tuh suka bilang gini, coba bayangin kota kita, aku kan tinggal di Jakarta ya, kota kita tidak punya tukang sapu jalan. Apa yang terjadi? Pasti dalam satu hari itu kotornya luar biasa. Karena orang yang mau mengolah sampah menjadi kompos atau menjadi barang kan nggak banyak. Sisanya tinggal buang di tempat sampah. Dan itu pernah terjadi di rumah dulu waktu aku belum nikah. Pernah suatu ketika tukang sampah kita nggak masuk karena pulang kampung dan belum ada gantinya. Itu sampah dalam waktu 2 hari penuh dan nggak ada orang yang angkut ya. Jadi bisa bayangin, kita suka ngeliat, oh tukang sapu jalan gitu, bukan apa-apa. Kalau nggak ada mereka kan mampus banget lo gitu. Lo tinggal di kota yang bau banget nanti. Sapu jalan. Belum kayak misalnya, ini buat mamah-mamah muda nih yang punya anak masih kecil, yang biasanya sekolah, tapi karena COVID anaknya di rumah, sekarang baru tahu bahwa guru-guru gitu ya, suster-suster yang perawat anak gitu ya, babysitter itu, atau asisten rumah tangga itu perannya juga sangat besar gitu kan. Aku bisa bilang kayak gitu karena aku juga pernah ngerawat anak kecil. Dulu aku pernah kerja di hotel, bagian untuk uh, jagain anak ya, itu luar biasa. Ya pokoknya gitu. Jadi buat kamu yang selama ini kayak, aku nggak bisa apa-apa nih, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa masak, aku nggak bisa nulis-nulis, aku nggak bisa gambar. Kamu masih bisa bantuin orang kan gitu, kamu masih bisa berguna kan, sekecilnya itu tadi. Oke, kamu nggak bisa melakukan prestasi apa-apa mungkin, tapi kamu bisa membuat lingkungan kamu bersih, itu aja udah cukup. Kamu bisa mendengarkan orang lain cerita aja sudah cukup. Kamu bisa membantu orang lain aja, yang kecil loh, aku nggak nyuruh kamu yang gede-gede. Membantu orang lain kayak misalnya ketemu orang di jalan gitu ya, ketemu orang tua atau apa yang bawaannya berat, kamu bisa nawarin, sini saya bawain atau apa. Apapun itu, small things. Atau sesimpel kayak misalnya aku tadi lagi jalan kaki, aku suka kadang-kadang pagi-pagi jalan kaki nyeker ya, nggak pakai alas kaki. Aku lihat di aspal itu suka ketemu paku, suka ketemu ranting atau kayu apa gitu ya yang tajam-tajam. Nah itu aku pinggirin. Aku belajar dari mana kayak gitu? Dari mamah aku. Mamah aku itu walaupun dia nggak jalan kaki nyeker, tapi dia setiap kali jalan kaki ke pasar kemana, di tengah jalan dia nemuin benda yang menurut dia bisa membahayakan orang atau mengganggu orang, itu pasti dia pungut dan dia pinggirin. Apapun itu, mau ranting pohon, paku, kayu, benang layangan, sampah gitu ya, itu akan dipinggirin dan ditaruh. Misalnya kalau itu sampah dia akan bawa ya ke tempat sampah selanjutnya. Itu aja udah, jangan jangan salah. Efeknya luar biasa buat bumi, efeknya luar biasa buat orang. Memang itu mungkin tidak akan bikin kamu langsung kayak dapat uang 100 juta. Tapi percayalah, kebaikan sekecil apapun, Tuhan itu tidak buta ya. Kebaikan sekecil apapun akan balik lagi ke kamu berlipat ganda. Aku percaya itu diajarin di semua agama. Jadi nggak usah kasih pengemis uang segala macam, tapi coba misalnya contoh paling simpel selain nyapu, buang sampah pada tempatnya aja. uh, Jangan nyakitin binatang.
siram tanaman, itu aja ya, kurang lebih begitu. So kamu itu sangat berarti, apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun kebaikan itu sangat berarti dan dampaknya besar tanpa kamu ketahui. Yang ketiga, ada mending bridges. Bentar, kesemutan. Aduh. Ada mending bridges dan ini ada creative energy. Mending bridge ini bicara tentang hubungan yang pernah rusak atau kamu tadinya pernah deket sama seseorang, kemudian musuhan, kemudian komunikasinya putus, nggak tahu kenapa. Kalau di sini dibilangnya sih kamu masih bisa untuk balik ke relationship ini, tentunya ya ketika kamu sudah punya kesadaran bahwa udah sama-sama dewasa dari segi ego ya, bahwa hal yang kemarin yang terjadi itu ya sebenarnya hanya karena egonya gede aja. Ini ada hubungannya juga dengan relasi dengan keluarga. Jadi kalau kamu yang pilih kartu nomor 3 ini jauh dengan keluarga, jadilah seseorang yang mau menegur duluan. Jadilah seseorang yang ketika disakiti, kita tidak menyakiti balik ya. Ya tentunya juga jangan mau jadi martir juga, jangan mau disakitin terus. Cuman intinya gini, ada relationship yang sebenarnya bisa diperbaiki kalau kitanya ngalah. Dalam artinya kita ngalah karena kita menghormati relationship itu. Jadi nggak peduli siapa yang salah, siapa yang benar, because we value the relationship gitu ya. Kita sangat menghargai. Relationship ini penting. Jadi kita mintalah maaf duluan, walaupun bukan kita yang salah. Karena salah dan benar itu urusannya repot kalau misalnya dalam suatu hubungan kita terus-terusan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Lagian kebenaran itu kan sebenarnya relatif. Gitu. Dan apa hubungannya sama ini? Ya, ini creative energy. Artinya kamu bisa pikirin bagaimana caranya bisa kontak orang ini lagi, bisa dengan menulis surat, bisa dengan menelpon gitu ya, bisa dengan membuat suatu karya, apapun itu. Tapi aku rasa ini nggak terlalu penting ya, kreatif energi ini nggak terlalu berhubungan dengan kreativitas, ini lebih kepada kayak, karena kamu adalah mender, kamu yang harus memperbaiki hubungan ini, jadi Tuhan sebenarnya kasih kamu cukup banyak tenaga, cukup banyak energi untuk fix this problem. Dan ingat ketika kamu ketemu orangnya lagi atau bisa bicara sama orangnya lagi, kamu tidak usah membahas yang sudah terjadi gitu ya, karena itu ini bebas, ini pilihan bebas, ini buat orang-orang yang menganggap relationship-nya lebih bernilai, lebih berharga gitu. Tapi kalau memang relationship-nya sudah sangat toxic, ya lebih baik di let go. Dan pas banget tadi pagi aku baca gitu ya, sama sih, apalagi kalau misalnya dalam berhubungan sama rumah tangga gitu, kayak orang-orang yang kayak aku nih baru nikah gitu ya, itu sering terjadi gitu. Kita pasti kalau argumen atau berselisih atau cekcok itu pasti ada. Sekarang masalahnya kita ini mau mentingin bener salah atau kita tetap mau bertumbuh bersama. Nah itu, kita mau bertumbuh bersama berarti ya sudah, kita ambil pelajarannya lalu kita move on gitu, kita maafkan ya. Karena di saat kita sudah mulai bilang gue yang bener lu yang salah, maka ruang untuk bertumbuh itu udah nggak ada lagi, jadi percuma. Makanya relationship yang baik itu membutuhkan kedewasaan yang juga sudah sangat matang. Dewasa itu bisa menaklukkan ego gitu, nggak lagi bilang siapa yang untung siapa yang rugi gitu kan, gue dirugikan, dia lebih untung, dia lebih enak, gue enggak, dia
gini, gue gini, itu kalau hitung-hitungan kayak gitu mendingan gak usah punya relationship. Mendingan dagang aja. Oke. Dan yang terakhir ada wow, divine guidance sama flying free. Ini bagus banget dua-duanya ya. Ini simple dan singkat aja. Tuhan tuh sudah merestui kamu untuk menjadi apa yang kamu mau gitu ya. Jalan sudah sangat terbuka dan sebenarnya kamu juga sudah di jalan yang benar dan kamu bisa tahu kenapa kamu di jalan yang benar. Biasanya ada perasaan damai, perasaan bebas. Terus kalau di fisik itu rasanya kalau kita nafas tuh plong gitu ya, badan kita juga tambah sehat, badan kita ringan gitu kan. Nggak peduli bobotnya berapa, tapi ketika orang berjalan di jalan yang baik, di jalan yang sudah direstui sama Sang Maha Pencipta, kondisi fisiknya akan baik, sehingga dia bisa terus berkarya, dia bisa terus menginspirasi orang lain. Kamu yang pilih kartu nomor 4, jadi jangan ragu lagi, apa yang kamu lakukan sekarang sudah benar. Dan jangan mundur, jangan menoleh ke belakang, karena kamu lihat di gambar ini ya, si perempuan ini, dia posisinya condongnya ke depan. Jadi dia sangat menantikan ada apa lagi di depan, ada apa lagi di depan. Dia sudah nggak terikat sama masa lalu. Itu sudah ditinggalkan. Dia sangat siap menyongsong apa yang akan terjadi di depan. Gitu. Oke, thank you for watching. Aku mungkin nanti akan bikin pick a card tentang ini karena banyak ya. Ada beberapa teman juga setiap kali ngobrol sama aku, mereka suka bingung kalau aku bilang let go gitu. Dan kemarin-kemarin juga aku lihat di komen nanya apalagi sih yang harus aku lepasin. Nah, aku mau coba bikin pick a card sebelum tahun 2021, apa sih yang harus kita lepasin gitu dari hidup kita. Karena orang mungkin suka mikir ya, yang harus dia lepasin adalah seseorang. Padahal banyaknya adalah kebiasaan-kebiasaan yang gitu. Jadi letting go itu banyak juga terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kecil kayak uh, jajan. Itu kan habit ya. Lepaskanlah kebiasaan jajan misalnya, atau kebiasaan um, membeli atau memiliki barang sedangkan space-nya nggak ada. Jadi kan kayaknya jadi penuh ya. Itu juga suatu habit yang harus di let go. Jadi nanti kelihatan. Moga-moga kita bisa lihat dan moga-moga bisa membantu teman-teman. Thank you for watching. Dadah.